Tangis histeris remaja 18 tahun seusai bunuh ibu kandungnya saat sedang salat. Tangis histeris dari NR, 18, remaja perempuan yang bunuh ibu kandungnya, YT, 49, saat sedang khusyuk menjalankan ibadah salat. NR tak henti menangis di hadapan seorang pria paruhbaya diduga ayahnya, lantaran sudah melakukan tindakan pembunuhan terhadap ibu kandungnya. Momen NR menangis histeris di hadapan pria diduga ayahnya itu terekam kamera ponsel warga dan viral di media sosial. Dalam video yang diunggah akun Facebook Fitri Novadiana, terlihat NR bersujud di hadapan seorang pria paruhbaya diduga ayahnya, sambil menangis histeris, mengaku menyesal telah menghabisi nyawa ibunya. Pria tersebut terlihat memegangi tangan dari NR dan menanyakan alasan anaknya membeli pisau di pasar. Pisau itu yang kemudian digunakan NR untuk menikam ibu kandungnya setelah memukul menggunakan cobek hingga ibunya tersungkur. Dikutip dari Tribun Bengkulu. Peristiwa memilukan ini terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban tengah khusyuk menunaikan salat zuhur. Tanpa diduga, NR mendekati ibunya dan langsung memukul dengan ulekan cobek, lalu menikamnya menggunakan pisau dapur. Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, membenarkan peristiwa ini. Ia mengatakan penangkapan terhadap NR dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, kata Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi begitu laporan diterima. Setibanya di lokasi, polisi meminta keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan NR yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Usai kejadian, NR sempat keluar rumah sambil membawa 2 adiknya dan menitipkan mereka ke rumah tetangga, lalu mengaku telah membunuh ibunya. Saat digiring polisi, pelaku masih tampak menangis dengan mata sembab. Menurut keterangan warga sekitar dan pihak kepolisian, NR memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Masih kita selidiki, namun informasi dari warga sekitar, pelaku memang pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, jelas Agung. Jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Sementara itu, penanganan kasus kini dilimpahkan ke Satreskrim Polresta Bengkulu.